warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Ketua Pengurus Wilayah BKMT Provinsi Sumatera Utara, ibu-ibu para pengurus daerah, Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Mandailing Natal, dan juga ibu-ibu perwakilan kabupaten kota se-Sumatera Utara. Ibu hadir di aula atau di gedung serbaguna Haji Al-Daulai Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Harlah BKMT ke-45 se-Sumatera Utara. Tema berdayakan umat membangun Indonesia dengan kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas. Semoga kajian ini bisa menambah sekaligus jadi oleh-oleh buat kita untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing. Dan kami juga melihat hadir bersama kita ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah dari Muhammadiyah, juga ibu-ibu pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama. Tapi semuanya ini sudah mewakili kita seluruh organisasi Islam yang ada di Mandailing Natal. Ibu-ibu sekalian, dari tema ini ingin kami sampaikan bahwa Quran sering membicarakan tentang iman. Terlebih kita di bulan Syawal, maka inilah yang harus kita ingat. Pesan pada Quran pada surah Al-Baqarah 183 yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Endi Hasan MZ atau Endi Hasan Marga Siregar dari Kabupaten Mandailing Natal. Allah sebutkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Jadi setiap Quran membicarakan iman, sambungnya pasti amal soleh. Ibu mau bicara ayat apa aja, kalau dimulai dengan iman, sambungnya pasti amal soleh. Kita mau sholat, Allah panggil ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila sholat. Ibu mau puasa, inilah Al-Baqarah. Ibu mau baca zikir juga sama, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha. Setiap iman dimulai amal soleh ujungnya. Maksudnya apa? Ibarat sebuah tanaman. Ini ada tanaman di pentas ini, pasti ada akarnya, ada batangnya. Jadi tanaman itu akarnya itu adalah iman, batangnya adalah amal soleh, dan buahnya itulah takwa. Kalau iman sudah ada, batang itu akan bisa berdiri kokoh. Iman kita kuat, amal soleh akan bisa kita lakukan sebanyak mungkin, dan hasilnya adalah takwa. Lalu sesuai dengan tema kita, berdayakan umat membangun Indonesia dengan kerja keras. Dalam modern ini kita dihadapkan dengan 3 penyakit. Ada 3 penyakit. Pertama namanya penyakit kudis, kedua kutil, ketiga kurap. Sumbernya satu penyakit, yaitu kuman. Apa itu kudis? Kurang disiplin. Kutil, kurang teliti. Kurang rapi. Sumbernya cuma satu, yaitu kuman, yaitu kurang iman, kurang disiplin. Quran kan sudah ajarkan, fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai satu urusan, pindahlah pada urusan lain. Jadi ibu dalam rumah tangga juga harus begitu. Ibu harus disiplin. Sebagai ibu-ibu PKMT yang setiap minggu, setiap pekan ibu mengaji di majelis taklim masing-masing, dan kami di Madinah juga sama dengan Ibunda Ruqyah Lubis, terus membina sampai ke kecamatan-kecamatan, kunjungan demi kunjungan untuk membina umat. Kita harus kerja keras. Tapi ibu-ibu sekalian, dalam bekerja ada 4 zikir yang ingin Ustaz sampaikan, jangan salah dalam penempatan. Yang pertama, alhamdulillah.
kedua subhanallah, yang ketiga masya Allah, yang keempat astagfirullah. Ibu jangan salah tempatkan ini zikir. Alhamdulillah, kita bacakan pada sesuatu yang kita inginkan. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Kita baca alhamdulillah, itu sesuai harapan. Jadi alhamdulillah ibu bacakan sesuai harapan. Misal ibu butuh belanja 50.000 per hari untuk nafkah keluarga, minta sama si bapak dikasih 50.000, ibu baca alhamdulillah. Tapi lain hari ibu minta 50.000, justru yang ada cuma 30.000, kurang dari yang diharapkan, maka ibu harus baca subhanallah. Kalau saya baca alhamdulillah, bagaimana Pak Ustaz? Malaikat akan mengaminkan, Allah kabulkan. Berarti untuk berikutnya ibu cukup belanja 30.000 sehari, karena itu baca alhamdulillah. Harusnya ibu baca subhanallah, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Minta 50 dikasih 30. Tapi lain hari ibu minta 50 belanja ke dapur, dikasih sama suami 100.000. Uang cepet ibu diterima, berarti lebih dari yang diharapkan, maka ibu baca masya Allah. Kalau bisa kencang masya Allahnya, biar si bapak terus ketagihan ngasih duit berlebih. Tapi lain hari bapak ngasih 50.000, lain hari ngasih 30, kadang 100, tapi ada masanya ibu minta uang belanja 1.000 rupiah pun tak dikasih, karena si suami lagi tidak punya uang. Maka ibu baca astagfirullah. Dosamu menutupi rezekimu, Allah sudah berikan, tapi karena kita banyak hilang salah dan dosa dalam rumah tangga, sehingga rezeki itu terhalang sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Sekarang kita tes dulu dari atas dulu, ini lebih ramai di atas ini. Ibu dikasih uang, ibu minta uang belanja 50.000, dikasih handphone, ibu baca alhamdulillah. Yang di atas berarti lebih sering terpenuhi kebutuhannya. Yang sebelah kanan pentas ini dulu, sebelah kananku. Ibu minta uang handphone, dikasih 30.000, ibu baca subhanallah. Yang di tengah ini dulu, yang di depan. Ibu minta uang limpul, dikasih 100, ibu baca. Nah, ini yang banyak tabungannya ini, tiap hari berlebih. Suami kasih 100. Ayat sebelah sini dulu. Ibu minta uang limpul, nggak dikasih berapapun, nggak ada dikasih, ibu baca. Tahun lalu ada banjir, longsor, bencana menimpa sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Banyak orang membuat video, masya Allah telah terjadi banjir, masya Allah telah terjadi banjir longsor. Malaikat aminkan, makanya banjir dan longsor itu dianggap orang sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, yang diharapkan itu berlebih. Makanya musibah betah di tempat kita. Kenapa bisa Pak Ustaz? Ibu baca salah zikir, harusnya dibaca subhanallah. Pada Quran Allah ajarkan kita, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Nabi Yunus juga tidak mengharapkan dia berada dalam perut ikan, maka dia baca zikir dalam perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka. Itu sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi ibu harus bisa tempatkan ini zikir. Alhamdulillah ibu mendapatkan sesuai yang diharapkan. Subhanallah tidak sesuai harapan. Masya Allah lebih dari apa yang kita harapkan. Astagfirullah tidak terpenuhinya apa yang kita harapkan. Ibu-ibu PKMT Sumatera Utara yang saya hormati, itulah yang dimaksud dengan kerja keras. Sekeras-kerasnya ibu membina umat, membangun masyarakat, tapi ada yang kedua, kita harus kerja ikhlas. Bu, oh, pada Quran ada namanya surah Al-Ikhlas.
Biasanya pada Quran disebut surah Al-Baqarah ada cerita Baqarah di dalam. Allah cerita Ali Imran, ada Ali Imran disebutkan di dalam. Allah sebut surah An-Nas karena ada kata An-Nas dalam surah itu. Ada satu surah Allah sebutkan surah Al-Ikhlas, tapi tak ada kata Al-Ikhlas di dalam surah itu. Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Ibu-ibu PKMT kalau ingin kerja ikhlas tidak perlu disebutkan dalam kitab, tidak harus diabadikan dalam sebuah momen. Saya yakin ibu-ibu PKMT Kabupaten Kota datang kemari penuh perjuangan. Ibu kumpulkan anggota, ibu kumpulkan dana sampai di sini mungkin kurang dihormati, kurang dilayani atau banyak kelemahan dan kekurangan. Ibu harus kerja ikhlas. Surah Al-Ikhlas disebutkan pada Quran, tak ada kata ikhlas dalam surah itu. Jadi ibu tidak perlu berkecil hati. Inilah yang dimaksud oleh PKMT provinsi mungkin, maka diangkat tema ini. Ibu harus bekerja ikhlas. Tak ada upah, tak ada biaya, atau tak ada dana konsolidasi dari tingkat pusat ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten, atau ibu PPW BKMT provinsi ada mau bagi-bagi duit sama. Enggak kan? Justru ketua PW pun harus rela korbankan duit. Jadi kita harus bekerja ikhlas. Maka keikhlasan inilah yang bisa menaklukkan semua hal. Pada hadis Rasulullah sebutkan begini, ketika Allah ciptakan bumi ini, bumi bergetar, lalu Allah jadikan gunung sebagai pasak dan sebagai pakunya. Itu yang disebut pada Quran, wa ja'alna al-jibala awtana, kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak atau paku. Malaikat takjub, ya Allah, adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada gunung ini? Ada, kata. Apa itu? Yaitu makhluk Allah yang bernama besi. Al-Hadid, setinggi apapun gunung itu, kalau sudah masuk alat berat, dia akan meratakan itu. Besi bisa mengalahkan tanah. Malaikat takjub, ya Allah, adakah yang lebih hebat dari besi? Ada, kata Allah. Apa itu? Api. Sekeras apapun besi, api bisa melumpuhkan semuanya. Bisa kita jadikan alat-alat pertanian. Malaikat takjub, ya Allah, adakah yang lebih hebat daripada api? Ada. Air bisa menyiram, mematikan api. Sehebat apapun kobaran api, kalau sudah datang air memadamkan, akan padam. Malaikat juga takjub, ya Rabbi, adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada air? Ada. Apa itu? Angin. Angin inilah yang paling hebat, bisa mengalahkan gunung, bisa mengalahkan besi, bisa mengalahkan api, bisa mengalahkan air, juga bisa mengalahkan semua yang ada. Inilah angin. Makanya angin ini yang sering buat masalah buat kita. Termasuklah dalam ruangan ini kita sedang kekurangan angin. Makanya banyak yang kipas-kipas kurang angin. Tapi ini saya sampaikan dalam fikih juga disebutkan angin itu terbagi dua. Satu namanya durosun, yang kedua namanya pusahun. Angin terbagi dua, satu durosun. Kalau durosun, dia suaranya ini tidak kencang, dia pelan keluarnya, tapi aromanya satu gedung ini orang mau muntah gara-gara. Itulah durosun. Tapi ada pusahun suaranya yang kencang, aromanya tidak ada. Maka dalam fikih diajarkan, kalau kau tidak dengar suaranya, lalu tidak ada aromanya, maka lanjutkan sholatmu, setan sedang mempermainkan hatimu. Itu kaitannya dalam fikih. Jadi jangan sampai di gedung serbaguna ini ada yang buang angin, sudah kekurangan angin, tambah lagi angin itu kan? Harus dijaga, kita harus bekerja ikhlas. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat justru juga takjub. Ya Allah, adakah yang lebih hebat daripada angin? Ada, kata Allah. Apa itu? Seorang manusia yang ikhlas sehingga tangan kanannya memberi sesuatu tidak diketahui oleh tangan kirinya. Maka orang yang ikhlas bisa mengalahkan gunung, bisa mengalahkan besi, api, air dan angin. Itulah sebabnya dari PW BKMT Provinsi angkat tema ini, kita harus kerja ikhlas.
Ini yang kedua. Yang ketiga, kita harus kerja cerdas. Nah, dalam penyakit kita tadi kan ada kudis, kurang disiplin, ada kurang kutil, kurang teliti, ada lagi kurang rapi. Sumbernya kan kuman, kurang iman. Maka iman ini harus kita tempa, iman ini harus kita kuatkan. Jadi dalam hal hidup, ibu-ibu harus lebih teliti. Misalnya ada cerita begini, ibu-ibu pulang pengajian, di tengah jalan terjadi tabrakan, terjadi kecelakaan. Orang banyak melihat korban yang ditabrak kendaraan. Lantas datang ibu-ibu PKMT pulang pengajian, pengen lihat siapa yang ditabrak, dikerumuni orang, gak bisa masuk, gak bisa lewat. Lantas ibu ini belum meneliti siapa yang ditabrak, karena pengen melihat korban, dia lantas ngaku, awas, saya ibunya korban, beri jalan, saya ibunya korban. Ibu ini pun datang mendekati si korban yang ditabrak, yang lain pada minggir. Kenapa? Ibu si korban datang. Begitu ibu ini lihat korban yang ditabrak, ternyata adalah anak kucing. Ibu itu jadi malu. Ibu itu jadi malu. Kenapa? Yang ditabrak anak kucing. Akhirnya ibu itu dikasih nama Ummu Hurairah. Kalau sahabat kan ada Abu Hurairah, kalau ini Ummu Hurairah, mamanya kucing. Jadi ibu jangan ngaku-ngaku, teliti dulu bu. Itulah bukti. Apalagi di zaman internet, orang sudah buat AI, orang sudah buat iklan-iklan dan juga video-video pendek dengan teknologi yang mumpuni. Ibu sangka itu adalah sesuatu yang benar dan betul, menyebarlah fitnah kemana-mana. Jadi ibu harus kudu teliti terhadap kejadian atau apapun yang terjadi di bumi ini. Itulah bukti. Dan penyakit kurang juga kita punya, kurang rapi. Sebelum sholat Allah perintahkan kita berwudu. Rasulullah praktekkan istinja dulu, pakaian harus rapi. Jangan sampai tarawih nanti di bulan Ramadan ini pakai pakaian yang mengganggu kehusukan orang atau mengganggu pandangan orang lain. Tidak hanya dituntut kita rapi, disiplin, tapi kita juga harus teliti. Ibu dalam beribadah tidak cukup berwudu, tidak cukup memakai pakaian yang abu dan wangi, juga harus rapi bu, harus sesuai dengan adat istiadat kearifan lokal. Ada kejadian begini, seorang imam terbiasa memimpin sholat di masjid. Tiba-tiba pulang dari masjid waktu sholat isya, dia sudah kehujanan, sudah mulai batuk pilek. Jubah yang semula dia pakai, jubah baju gamis Pak Ustaz, digantungkannya di tempat gantungan kain. Begitu waktu subuh datang, si imam ini terlambat bangun. Dia terlambat bangun. Azan sudah berkumandang, orang sudah sholat sunat, imam baru datang. Maka dia pun waktu berangkat tadi buru-buru mengambil jubah gamis yang tadi malam dia gantungkan. Ia cepat-cepat, ia sorongkan, ia pakailah jubahnya ini. Sampai dia ke tempat imam di mihrab itu mau memimpin sholat sunnah. Lurus dan rapat. Semua pada ketawa, bapak-bapak tertawa, kiki. Pada ketawa. Ibu-ibu PKMT ngintip dari balik tirai, dari gorden pempatnya sini. Kenapa bapak-bapak pada ketawa? Ibu-ibu lebih kencang lagi ketawanya. Apa yang terjadi Pak Ustaz? Rupanya imamnya itu pakai daster bininya, warna pink, ada rendahnya di bawah, koyak pula bagian tengahnya. Siapa yang tidak pada ketawa? Pertanyaannya, batalkah sholat jika imamnya pakai daster? Ia tidak salah, tidak batal, dia kan tutup aurat, tapi kurang rapi. Masa ibu mau sholat di belakang imam yang pakai daster, kan? Warna pink pula yang sudah lama enggak dicuci, ya kan enggak mungkin. Inilah penyakit kita. Kudis kurang disiplin, kutil kurang teliti, kurang rapi. Sumbernya cuma satu, yaitu kuman, kurang iman. Maka untuk ibu-ibu sekalian, pulang ke kabupaten kota masing-masing, belajarlah agama, hadir di majelis taklim, belajarlah tentang syariat,
agar ibu kuat sehingga bisa kerja keras, bisa kerja ikhlas, dan juga bisa kerja cerdas. Demikian yang bisa kami sampaikan, karena apa yang disampaikan oleh moderator tadi cukup Pak Ustaz Kulibas. Apa itu Kulibas? Kuliah 15. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga karena kita mau masuk bulan Ramadan, saya banyak mewakili dari BKMT Kabupaten Mandailing, mana tahu ada khilaf dan salah, dan juga pelayanan kami di Mandailing, mana tahu ada yang tidak berkenan. Saya juga menyatakan mohon maaf, karena inilah kami segala kelemahan dan kekurangan itu murni kelemahan kami masyarakat Mandailing. Ingin saya sampaikan dalam sebuah syair. Dulu ada tulang saya dulu di India, namanya Shahrukh Khan. Apa kata tulang ini dulu? Yat satyari he muharifati he sallima jagarima mudpodo yati he jisi pada seyali kadeha ayu matingger foto pena dunia keretu beretu nehi sanjaiha. Ibu ketawa-ketawa arti tidak? Kalau itu kita salah, saya juga kagak ngerti. Tapi kira-kira maksudnya begini, tiada lautan yang tak berombak-ombaknya itu jadi hiasan, tiada gading yang tak retak-retaknya itu jadi ukiran, tiada manusia yang tak bersalah, salahnya itu bisa kita maafkan. BKMT Kabupaten Kota, BKMT Provinsi pasti ada salah dan khilaf. Sebelum Ramadan datang, mari kita saling mengikhlaskan, karena kita semua pasti punya salah dan dosa. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.